Halo anak-anak Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua ya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Apa kalian masih semangat menerima pembelajaran dari rumah? Ya, dari manapun kalian belajar harus tetap semangat ya untuk meraih prestasi dan cita-cita kalian. Ayo kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Nah anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran pertama. Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian kuasai, yaitu muatan IPA KD 3.5, memahami berbagai bentuk sumber energi dan sumber energi alternatif. Muatan IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4, membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari cara menghemat penggunaan energi listrik. Nah, ketika cuaca panas, kalian pasti ingin menghidupkan AC ataupun kipas angin kalian. Nah, Ibu berikan cara untuk menghemat energi listrik berikut ini. Mari kita membuat kipas dari bahan kertas. Nah, cara-cara membuat kipas kertas yaitu siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Kalian bisa menggunakan kertas kado atau majalah bekas. Kemudian ambil lem kertas. Lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lipat lagi, lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Berikan lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, sekarang kipas kalian siap dipakai. Nah, cara pembuatan kipas kertas tadi merupakan contoh dari teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi suatu arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu. Adapun ciri-ciri bahasa pada teks petunjuk yaitu yang pertama jelas, yang kedua sistematis atau tersusun secara urut, yang ketiga komunikatif dan mudah dipahami, yang keempat, tugas dan efektif. Yang kelima, tidak menimbulkan penafsiran bermakna ganda atau ambigu. Dengan adanya teks petunjuk, kalian akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang kalian belum ketahui. Melakukan segala sesuatu dengan benar akan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, mari sekarang kita pelajari jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk mengkonsumsi obat. Obat merupakan zat berbahaya bila dikonsumsi secara sembarangan. Oleh karena itu, setiap kemasan obat terdapat teks petunjuk. Petunjuk tersebut meliputi kegunaan obat, komposisi obat, larangan, petunjuk pemakaian, dan cara penyimpanan. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan. Misalnya cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. Dengan mengikuti petunjuk tersebut, pembaca dibimbing agar bisa membuat sesuatu benda dengan baik dan benar. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah, yang sering juga disebut dengan tips. Beberapa dengan petunjuk pembuatan, petunjuk melakukan sesuatu tidak menghasilkan barang ataupun benda baru. Petunjuk melakukan sesuatu hanya memberi arahan untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya, cara memperbaiki TV atau cara menggunakan setrika. Tujuannya agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan benar dan terhindar dari bahaya. Yang terakhir, petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah biasanya terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan. Tujuannya agar pembaca tidak tersesat saat datang ke tempat tujuan. Nah, sekarang mari kita mempelajari perubahan bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Seorang ibu sedang menjemur ikan. Kira-kira energi apa yang digunakan ya anak-anak?
Ya, yang digunakan adalah energi matahari. Dan perubahan energi yang terjadi adalah energi matahari menjadi energi panas atau bisa disebut dengan kalor. Kemudian gambar berikutnya terlihat seorang ibu sedang menyetrika pakaian. Kira-kira energi apa yang digunakan ya? Ya, ibu tersebut menggunakan energi listrik. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi panas. Perhatikan gambar berikutnya. Seorang anak-anak sedang bermain layang-layang. Ia menggunakan energi angin. Perubahan energi yang terjadi adalah energi angin menjadi energi gerak atau bisa disebut dengan kinetik. Gambar yang terakhir yaitu seorang bapak sedang membakar ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas. Dan perubahan yang terjadi adalah energi panas menjadi energi kimia. Nah, sekarang mari kita mempelajari berbagai bentuk perubahan energi lainnya. Contohnya adalah energi listrik menjadi energi panas. Misalnya rice cooker, setrika, dan oven. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Apa kalian bisa menebak contoh alat elektronik yang ada di rumah kalian? Ya, contohnya adalah blender dan mesin pompa air. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar dan lampu neon. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio, speaker, dan gitar listrik. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah generator pada pembangkit listrik tenaga air. Kemudian energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai. Nah, anak-anak, mari sekarang kita mencoba percobaan perubahan energi. Adapun langkah kegiatannya adalah yang pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping, yaitu membentuk lingkaran. Kemudian guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Yang ketiga, lubangi salah satu ujung kertas. Yang keempat, ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. Kemudian ikatan ujung yang lain pada pensil. Nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Ya, perlahan-lahan api akan membuat kertas spiral berputar. Percobaan ini membuktikan perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, anak-anak, pernah tidak kalian menikmati minuman tradisional wedang jahe? Pasti rasanya sangat hangat, bukan? Ya, manfaat jahe itu banyak sekali ya anak-anak. Yang pertama, untuk menghangatkan tubuh. Yang kedua, meringankan rasa sakit. Yang ketiga, mengurangi rasa mual ringan. Dan yang keempat, meringankan batuk. Nah, selain jahe, masih banyak ada sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, mari sekarang kita mempelajari pemanfaatan hewan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Contohnya adalah ayam. Ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Kemudian sapi. Sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, kulitnya, dan susunya. Pemanfaatan hewan berikutnya adalah sebagai bahan sandang, yaitu adalah bulu domba. Bulu domba biasanya digunakan untuk mantel atau jaket. Dan ulat sutra diambil seratnya untuk pembuatan kain sutra. Yang berikutnya, pemanfaatan tenaga hewan. Hewan seperti kuda dan kerbau digunakan untuk menarik kereta ataupun untuk membajak sawah. Nah, sekarang kita mempelajari pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan,
minuman, dan obat. Contohnya adalah rempah-rempah seperti kencur, kunyit, jahe, dan lengkuas. Kunyit dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk pembuatan jamu dan pewarna alami makanan. Dan buah-buahan dan sayur-sayuran dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan sumber vitamin yang ada di dalam sayuran dan buah-buahan. Manfaat tumbuhan lainnya yaitu sebagai tanaman hias. Contohnya adalah anggrek. Anggrek dapat membuat kebun kalian menjadi tampak indah. Pemanfaatan tumbuhan lainnya adalah bahan bangunan dan alat rumah tangga. Kayu seperti pohon jati dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Dan bahan rotan dapat digunakan untuk membuat perlengkapan rumah tangga. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan pembelajaran tadi kalian bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan bijak. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada materi kali ini, kalian akan mendapatkan penilaian tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Tolong dicatat di buku latihannya ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini lebih baik lagi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Terima kasih.